Atau ada masjid pernah di wilayah Riau atau Riau, Pekanbaru Riau, itu untuk menarik jamaah itu ada undian. Jadi nanti setiap jamaah yang sholat subuh di masjid itu mendapatkan kupon yang ada undiannya tuh ada hadiah sampai ya intinya hadiah peralatan rumah tangga sampai umroh hadiah utamanya itu saya membludak akhirnya ya itu kan benar-benar karena memang problemas itu tidak ada jamaah itu sekarang kok tiba-tiba BNPT ya radikalisme ya kalau menurut pendeta Gomar Kultom ini ya sebenarnya ini harusnya pemerintah ya harus tegas menindak tindakan kekerasan lah sekarang coba ya ketika ada kader PDIP misalnya di Medan ya yang nempeleng anak kecil kita masih ingat waktu itu yang nempeleng anak kecil apa kemudian itu diproses kader PDIP kan tidak itu yang kemudian membuat orang-orang yang semakin arogan ya semakin kemudian juga intoleran itu banyak ya ya karena juga pemerintah nggak tegas dalam kemudian menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat juga ya terus juga bagaimana dengan Papua ya bibit radikalisme apa kemudian bibit radikalisme di Papua itu tumbuh di tempat ibadah apa tumbuhnya di gereja ya kalau kita baca Papua ya memang di Papua kebetulan mayoritas non Muslim ya mayoritas Nasrani di sana apa kemudian para pendeta di sana itu menghasut masyarakatnya untuk memberontak. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Berantah. Dan di seberang ujung negeri Anta Berantah juga ada Bung Hairudin ya yang senantiasa menemani obrolan santai bersama Mimbar Sud ya. Breaking news kali ini kita mau komentari tentang BNPT ini. BNPT melontarkan narasi yang kali ini perlu kita kritisi ya. Ya, memang BNPT ini nggak tahu ini organisasi apa atau lembaga apa yang memang kok kayaknya dikit-dikit radikalisme gitu ya. Ya, yang nggak radikal apa? Koruptor gitu kan. Yang makan duit rakyat, yang maling bansos gitu ya. Ya, yang kemarin keciduk koruptor atau yang mau dipanggil itu ada cawapres yang mau dipanggil ke KPK itu bukan radikal ya. Nah, itu koruptor mohon dibedain mungkin koruptor bisa setahun atau setengah tahun mungkin bebas gitu ya. Nah kalau radikal ini waduh ancaman mungkin ya bagi mereka. Nah ini ada berita Bung Udin ya. Nah, BNPT usul pemerintah kontrol semua tempat ibadah demi cegah radikalisme ya. Bagi yang nggak setuju ya. Kalau kita sih nyinyir ketawa-tawa aja yang disebut radikalisme itu coba tolong tegaskan itu apa yang dimaksud radikalisme itu sebenarnya itu ya. Nah, dan kelompok mana orang seperti apa gitu ya. Mestinya tegas gitu, dijelaskan detail. Tapi ini selama ini nggak ada penjelasan detail apa itu radikalisme dan bagaimana ciri-ciri radikalisme itu ya. Semua yang disasar ya intinya ya umat Islam itu sendiri. Nah, coba kita baca sedikit ya. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tempat ibadah tidak menjadi sarang radikalisme ya. BNPT berkacar ya di negara-negara luar ya. Nah, ide ini disampaikan Kepala BNPT Riko Amelza Dhanil dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Senin 4 September ya. Dia menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi 3 fraksi PDIP Safarudin. Waduh, seperti gayung bersambut ini. Ngeri juga ya. Safarudin mengulas karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar radikalisme berdasarkan pengamatan Safarudin terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur. Nah ini sekali lagi masjid ya. Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah ya. Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur Pak ada masjid di Balikpapan itu Pak itu masjidnya Pertamina. Tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak di dekat lapangan Merdeka itu. Ya aduh. Ini politikus PDIP mungkin dengerin kali ya. Mungkin kupingnya panas gitu ketika mengkritik. Mungkin ada anggota dia dikritik karena korupsi, bansos gitu ya. Mungkin kupingnya panas gitu ya. Mungkin karena ya mungkin ada cipratan-cipratan dikit nggak enak gitu ya didengar ya. Nah, ya memang kalau kami di Kalimantan, nah ini udah ya
BNPT menanggapi kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme. Aduh, ini sekali lagi nggak jelas ya, Pak, radikalisme apa, tapi yang disasar masjid ya sekali lagi. Nah, kita juga nggak baca total, tapi yang seperti kita tahu ya, seharusnya umat Islam, ulama, atau bahkan MUI ini memprotes komentar dari BNPT ini. Tapi kok kita lihat dia ada berita di sini justru PGI ya, Persatuan Gereja Indonesia kritik usul BNPT yang ingin pemerintah kontrol tempat ibadah ya. Langsung PGI kritik ya. Ini kemana ulama? Ini coba saya bacain dikit ya. PGI, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI ya, Pendeta Gomar Gultom, waduh, mengkritik usul BNPT agar pemerintah mengontrol tempat ibadah demi mencegah radikalisme. Usulan BNPT dinilai sebagai bentuk kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi ya. Usulan Kepala BNPT Riko Amel Zenahnil yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah merupakan langkah mundur dari proses demokratisasi yang sedang kita perjuangkan bersama pasca reformasi 98 ya. Nah, pertanyaannya ini kan katanya negara demokrasi, bebas dong berpendapat. Konon di Amerika saja bebas orang berpendapat. Bahkan kalau nggak salah ya, ada video tuh Presiden Trump dulu tuh dibikin boneka sampai ditonjok-tonjok, itu bebas itu. Kalau di sini waduh mungkin 1 kali 10 menit udah langsung diciduk kali ya. Baik ya, kemarin kalau nggak salah Bung Rocky Gerung sempat ngomong kasar dikit udah jadi bulan-bulanan nih dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam suku mungkin ya melaporkan dia. Nah, ini Bung Herudin ya sebagai mahasiswa idealis ya, keren ya, cadas ya, narasi-narasi hebat dari Bung Herudin selalu ditunggu para netizen ini. Gimana Bung Herudin menganggapi BNPT yang konon ya narasinya radikalisme, tapi kalau untuk koruptor tuh nggak ada kayak gitu-gitu. Nah, gimana Bung Herudin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberi nikmat oleh Allah SWT, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat tentunya. Ya, kali ini Kepala BNPT ya, Bapak Riko Amel Zenahnil mengusulkan sebenarnya usul yang sudah lama seperti ini. Jadi banyak yang mengusulkan, terutama politikus-politikus ya seperti PDIP ataupun orang-orang liberal ya, yang menginginkan ya masjid-masjid bukan liberal ya, orang-orang yang sangat anti-Islam sebenarnya, yang kemudian menginginkan semua tempat ibadah ya, di sini kan tidak menyasar pada spesifik masjid ya, tapi semua tempat ibadah. Makanya tadi Ketua PGI ya, Pendeta Gomar Gultom langsung memprotes usulan dari Kepala BNPT ini. Jadi apa sih sebenarnya radikalisme pun juga masih ngambang ya pengertiannya, yang juga kemudian lagi-lagi kok apa yang diungkapkan oleh anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Pak Safarudin, ini lucu ya. Orang melakukan kritik terhadap pemerintah kok dianggap sebagai radikal. Lucu ya. Karena mungkin kritiknya tempat ibadah ya. Padahal dalam Islam kita tahu apa yang disebut dengan muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa. Memang penguasa itu kudu dikoreksi. Orang imam dalam sholat, ketika dia salah bacaan, makmu bisa ngoreksi. Ya, misalnya lagi bacain salah, makmu bisa ngoreksi, membetulkan. Ini lagi baca nih, lagi baca setelah Al-Fatihah, misalnya baca surat pendek ataupun yang panjang, imamnya agak lupa, bisa dikoreksi, bisa dibenerin. Ya, ini kan menunjukkan bahwa imam sholat aja bisa dikoreksi, apalagi pemerintah, ya, penguasa, yang memang itu juga wajib dikoreksi jika keliru. Dalam Islam itu seperti itu, namanya muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa. Ya, bukankah ya pemerintah juga jabatan publik itu boleh dikritik? Ya, kenapa dengan kritik itu takut? Apalagi ketika misalnya dalam khutbah membicarakan tentang koruptor, tentang perilaku yang nista ya, dosa ya, betulnya mungkin ditangkap temennya ya, kadernya dari PDIP mungkin yang baru saja kena OTT. Nah, kemudian ada khutbah tentang korupsi ya, yang nanti seharusnya itu ya dihukumnya lebih berat begini ya, dipotong tangan dan lain sebagainya. Mungkin dia kepanasan mungkin ini ya, Pak Safarudin ini. Jadi sebenarnya nggak ada relevansinya antara kemudian masjid atau tempat ibadah dengan radikalisme. Wah, itu ya nggak lucu ya, orang kemudian
ngomong apa masalah mengkritik misalkan ya pemerintah misalkan tadi dalam ceramah misalnya menyinggung pemerintah kritik ya seharusnya terima saja ya, tinggal dijawab dengan lain sebagainya namanya kritik kok boleh ya. Kemudian yang masalahnya selanjutnya adalah masjid-masjid di Indonesia ya itu kan sekarang problemnya itu bukan masalah radikalisme tapi masalah jamaah yang nggak ada jamaah yang kosong ya makanya para DKM masjid itu melakukan berbagai cara agar masjidnya itu ramai ya dengan acara ceramah mengundang ustadz-ustadz tertentu, tablik akbar dengan ustadz-ustadz kondang yang didatangkan ataupun ada acara misalkan setiap subuh, setiap Sabtu atau setiap Ahad atau setiap apa bisa akhir pekan. Nah, kalau nggak Sabtu sama Ahad itu ada pengajian yang setelah itu sekalian makan bersama. Atau ada masjid pernah di wilayah Riau atau Pekanbaru Riau itu untuk menarik jamaah itu ada undian. Jadi nanti setiap jamaah yang apa namanya sholat subuh di masjid itu mendapatkan kupon yang ada undiannya itu ada hadiah sampai ya intinya hadiah peralatan rumah tangga sampai umroh hadiah utamanya itu saya membludak akhirnya ya itu kan benar-benar karena memang problem masjid itu tidak ada jamaah itu sekarang kok tiba-tiba BNPT ya radikalisme ya kalau menurut pendeta Gomar Kultom ini ya sebenarnya ini harusnya pemerintah harus tegas menindak tindakan kekerasan lah sekarang coba ya ketika ada kader PDIP misalnya di Medan ya yang nempeleng anak kecil kita masih ingat waktu itu yang nempeleng anak kecil apa kemudian itu diproses kader PDIP kan tidak itu yang kemudian membuat orang-orang yang semakin arogan ya semakin kemudian juga intoleran itu banyak ya ya karena juga pemerintah nggak tegas dalam kemudian menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat juga ya terus juga bagaimana dengan Papua ya bibit radikalisme apa kemudian bibit radikalisme di Papua itu tumbuh di tempat ibadah apa tumbuhnya di gereja ya kalau kita baca Papua ya memang di Papua kebetulan mayoritas non Muslim ya mayoritas Nasrani di sana apa kemudian para pendeta di sana itu menghasut masyarakatnya untuk memberontak nah ini harus dibuktikan ya nah, kan tidak juga ya, jadi kita contoh nyata lah ya OPM yang sudah nyatanya ditetapkan sebagai organisasi teroris ya KKB kriminal bersenjata lah teroris lah intinya lah ya Nggak ya disebut apa teroris, nggak disebut teroris ya, tapi kelompok kriminal kelompok bersenjata. kriminal iya apakah kemudian itu sarangnya apa tuh bibitnya dari radikalisme di sana itu tempat ibadah kan bukan juga ya jadi salah alamat ya jika kemudian eh, kemudian tempat ibadah yang kemudian disasar ya terutama masjid lah ya karena bagaimanapun ketika menyebut tempat ibadah pasti yang akan terpikirkan oleh kita karena mayoritas ya sebagai negeri dengan jumlah mayoritas penduduk Islam ya terbesar di dunia pasti ya tempat ibadah yang paling banyak masjid di Indonesia ya pasti disasar masjid dan musola dan sebagainya jadi ini apa namanya yang sangat ngawur lah ya kemudian dan yang kedua juga kalau di negara-negara misalkan yang disebutkan tadi ya misalkan Singapura, Malaysia ataupun kemudian Oman, Arab Saudi itu kan masjidnya memang masjid yang dibangun oleh pemerintah. Kalau di Indonesia kan masjid emang pemerintah bangun ya mungkin untuk masjid-masjid yang punya kabupaten ya masjid raya kabupaten, masjid raya provinsi ya. Tapi kan kebanyakan masjid-masjid di Indonesia itu masjid-masjid yang dibangun oleh swadaya masyarakat atau bahkan oleh pribadi seseorang tertentu atau orang dia bangun masjid bisa kalau karena dia punya harta yang lebih dia udah bangun tempat ibadah masjid atau kebanyakan kalau di kampung-kampung itu kan iuran dari warga kampung ya, biasanya sih ya ada juga yang tiba-tiba nyumbang banyak tuh kalau ada yang mau nyalon tuh ya bawa karpet ya bagusin kita renovasi giliran nggak kepilih Nggak karpetnya kepilih, tarik lagi karpetnya ditarik. Jadi 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 tujuannya bukan tujuan untuk akhirat tapi tujuan untuk aduh biar kepilih gitu. ya ya kan juga ada jalan yang apa gara-gara nggak kepilih jalan diblokir ya tadi lebih parah lagi kalau karpet masih penting bisa ditarik gitu ya maksudnya nggak nggak ini amat malu-malu amat lah ini jalan sampai diblokir kan gila jadi itulah ya jadi BNPT ini mengada-ngada lah ya kalau kemudian mau terus
menyasar masjid, tapi tadi lah lihatlah ya, selama ini BNPT kerjanya apa sih, orang Papua tuh nggak selesai-selesai. Cobalah itu BNPT dengan Densus 88, coba serbu itu OPM. Sampai sekarang pun nasib pilot Susi Air itu kalau nggak salah belum dibebaskan itu ya sejak Februari, yang warga Selandia Baru itu kan masih ditawan oleh Iya OPM. betul betul. Itu Iya kerjanya apa itu ya? betul. Ya kita berhusnuzon, mungkin mereka lagi sibuk meeting gitu. Mungkin makan-makan siang dulu lah. Makan siangnya kan bisa berbulan-bulan gitu ya, biar ngenyangin perut dulu, biar ada semangat buat ke sana gitu ya. Jadi itu butuh proses juga Bu Murudin ya. Kita berhusnuzon, berprasangka baik gitu ya. Iyalah, jadi memang masalah yang nyata aja lah itu OPM ya. Apa kemudian sampai selesai, sampai tuntas ya. Kemudian juga Pak Mahfud MD mengatakan masalah OPM ini kalau sampai keluar bisa besar sampai ini. Ya, jadi masalahnya nggak jelas intinya ya. Jadi kalau kemudian apa namanya BNPT kemudian mau menerapkan ini, berarti memang ini salah satu masjid jelas ya. Jadi intinya tuh nggak boleh ada kritik pemerintah. Kritik sebenarnya memang anti kritik ya. Jadi yang ngomong juga politikus dari partai penguasa ya PDIP ya Pak Safarudin ini dari fraksi PDIP. Jadi jelas lah mereka kepanasan mungkin ketika dikritik. Ya padahal kemarin sekjennya juga baru mengkritik pemerintah terkait food estate ya. Ya mungkin karena kritiknya bukan di masjid kali ya. Kalau di masjid kan ketika khutbah mereka nggak bisa memotong ya. Tapi kalau di luar kan mereka bisa memotong gitu. Memotong pembicaraan gitu. Baik Bung Khoridin ya. Nah itu ya sekilas kita komentari tentang pernyataan BNPT yang tentang radikalisme yang akan mengontrol tempat ibadah ya. Nah, sekali lagi kritisi itu memang penting ya sebagai bagian dari berdemokrasi ya, kita berdemokrasi ya. Bukan artinya kita menjadi pembenci pemerintah atau orang-orang yang membenci pemerintah gitu ya. Itu jangan selama kalau membenci pemerintah berarti yang PGI tadi membenci juga dong pemerintah ya. Namanya juga kan bisa dijelaskan dari Persatuan Gereja tadi ya, bahwasanya ini negara demokrasi, bentuk demokrasi gitu ya, bebas berpendapat. Kalau nggak mau dikritik ya udah jadiin negara kerajaan aja, simple gitu ya, nggak usah ribet-ribet lah, langsung to the point gitu. Kita kesel kayak gini ya. Baik Bung Herudin ya. Karena memang sudah emosi sudah di luar batas, jadi nanti takut ada keluar kalimat-kalimat yang kayak Rocky Gerung, ini gak enak kan. Jadi langsung lah semua ya, semua buzzer langsung nyerang segala macam gitu ya. Ya, semuanya dikerahkan ya. Bahkan ada ya suku-suku tertentu ya mungkin melaporkan juga, ngeri ya gitu ya. Jadi ya memang orang-orang yang mungkin akalnya pendek itu bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau sekelompok oligarki yang memang mereka punya uang, punya kekuasaan gitu di balik ini semua. Baik guys, itulah sekian dari kita, komentar kita sedikit tentang BNPT ini ya. Memang narasi-narasi berbahaya seperti ini yang bisa memecah belah umat, bahkan bisa kehidupan beragama jadi terusik begini ya. Baik guys, sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.